Unik banget sih. Jadi biasanya orang-orang mikir sebenarnya wanita Korea itu cantik-cantik, Opa, tapi Opa nih malah mikir sebaliknya ya, wanita Indonesia tuh di mata Opa cantik-cantik gitu ya. Oke. Seorang siswi di salah satu sekolah di Biren berinisial MB 18 tahun diketahui melahirkan di sekolah saat sedang melangsungkan ujian. Terduduk lemas, siswi tersebut diketahui melahirkan pada Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bayi yang dilahirkan tersebut kemudian dibawa ke Puskesmas Semalanga untuk penanganan lebih lanjut. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan daftar 20 negara yang tidak diperkenankan masuk Saudi, termasuk Indonesia, pada Selasa kemarin, 2 Februari 2021. Akibatnya jemaah umroh Indonesia kembali tertunda keberangkatannya. Diberitakan sebelumnya roket milik China meluncur tak terkendali dan akan jatuh ke bumi. Roket itu diprediksi akan sampai ke bumi hari ini, Minggu 9 Mei 2021 dan saat ini semakin mendekat ke Australia. Meski begitu, para ahli belum bisa memastikan lokasi di mana roket itu akan jatuh. Pada Sabtu 16 Januari 2021 dini hari, seorang perempuan berinisial DFL ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di Tailia Homestay Denpasar, Bali. Ia diduga dibunuh oleh seorang pria berjaket merah yang terekam kamera pengawas. Sebelum ditemukan tewas, DFL sempat mengunggah sebuah video di aplikasi TikTok. Kisah pasangan suami istri bernama Dani Rahmat dan Masitoh Ainun yang mengaku mudik dengan berjalan kaki dari Gombong, Jawa Tengah ke Bandung ternyata karangan belaka. Setelah kisah mereka viral, ibu kandung Dani bernama Lilis Suryani mengaku sangat malu dengan kelakuan anaknya itu. Lilis juga menyebut bahwa anaknya itu kerap membawa masalah setiap pulang, padahal ia sudah sering menasihati keduanya. Melaju dengan kecepatan tinggi, mobil Daihatsu Sigra berwarna silver menabrak sejumlah pengemudi. Diketahui pengemudi mobil tersebut bernama Muhammad Syahril, 24 tahun, warga Sungai Pitung, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, mobil yang dikendarai Syahril bersama dua orang temannya tersebut pertama kali menabrak pengemudi motor di Jalan Kuripan, Kota Banjarmasin pada Senin 15 Maret 2021 malam. Aksi demo terjadi di tengah laut di kawasan Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Minggu 16 Mei 2021. Aksi yang melibatkan petugas Polair dan juga diduga pelaku wisata itu terjadi akibat bot milik puluhan warga disita oleh petugas. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah perahu yang ditumpangi warga mengelilingi kapal petugas dan terjadi adu mulut. Polres Bengkulu menemukan fakta baru dalam kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Bengkulu, Wina Mardiani. Pelaku berinisial PI yang merupakan penjaga indekos Wina itu membunuh korban karena dendam dan sakit hati. PI sakit hati karena terus-menerus ditagih untuk memperbaiki motor korban yang rusak karena ditabrak oleh pelaku. Setelah meminjamkan banyak uang dan membuat sejumlah negara di Afrika bergantung padanya, kini Cina mengambil alih sejumlah negara tersebut. Selain menguasai sektor ekonomi, Cina juga menguasai infrastruktur negara-negara tersebut. Bahkan kini Cina mulai membangun pangkalan militer. Seorang nelayan asal Flores Timur NTT dilaporkan hanyut selama 17 hari dan ditemukan di perairan Australia. Kepulauannya di kampung halaman pun disambut tangis haru oleh keluarga. Nelayan bernama Antonius Raja Topi itu hanyut dengan kapalnya saat sedang mencari ikan pada Desember lalu. Adik Pangeran William, Harry, dipastikan akan kembali ke Inggris untuk mengikuti prosesi pemakaman sang kakek Pangeran Philips. Kendati demikian, Harry akan terbang ke tanah kelahirannya itu seorang diri tanpa istrinya Meghan Markle. Hal ini disebabkan kondisi Meghan yang tengah hamil sehingga dilarang untuk bepergian. Diketahui hacker Malaysia baru saja membobol 120 situs Israel yang berisi database. Setelah kejadian itu, kini Malaysia disebut masuk daftar target sasaran serangan Israel. Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bersilaturahmi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin secara daring dari Wisma Bayurini Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 13 Mei 2021. Pelaku pembajakan pengusaha ikan hias dan akuarium di Mayang, Mangurai, Jambi mengaku geram dengan ucapan korban. Pelaku diketahui Rudi yang membacok Hendianto, 35 tahun lantaran menantang pelaku. Badai siklon tropis Roja menerjang wilayah kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam 2 hari terakhir. Akibatnya rumah warga, tempat usaha dan fasilitas publik lainnya rusak berat. Selain itu, badai angin dan hujan yang sangat kuat juga merobohkan banyak pohon di kota itu. Pria berinisial HL, 23 tahun yang membuat konten TikTok bermuatan hinaan terhadap Palestina akhirnya menjadi tersangka.
Pria asal Gerung, Lombok Barat ini bekerja sebagai cleaning service atau petugas kebersihan di kampus STMIK Bumi Gura Mataram. HL terbukti melanggar Undang-Undang ITE dan terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. 3 orang dari satu keluarga di Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung menjadi korban tindak asusila oleh seorang dukun. Satu keluarga mendapatkan perlakuan tak pantas oleh dukun dengan modus melakukan ritual mandi. Sang dukun menyebut ritual mandi tersebut dilakukan agar korban-korbannya tidak lagi kerasukan dan menghilangkan aura negatif. Aksi diduga bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral Makassar pada Minggu 28 Maret 2021 sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Tengah. 2 terduga pelaku bom dikabarkan tewas di lokasi kejadian. Mereka mengendarai sepeda motor berboncengan ke gereja tersebut. Motor yang mereka kendarai hangus tak berbentuk. Kini, identitas pemilik motor yang digunakan oleh 2 pelaku terungkap. Seorang guru TK di Malang terjerat pinjaman online di 24 aplikasi dengan jumlah hingga 40 juta rupiah. Ia mengaku menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan membayar kuliahnya. Lantaran selalu diteror oleh debt collector dari aplikasi peminjaman, ia pun sempat berkeinginan untuk bunuh diri. Warga Malaysia dihebohkan dengan teror misterius ketuk pintu sejak pertengahan November 2020. Tak hanya di satu wilayah, teror ketuk pintu ini terjadi di beberapa wilayah di Malaysia. Hingga saat ini teror tersebut masih terus berlanjut dan belum ada yang bisa memecahkan misterinya. Warga menyebut teror itu selalu datang di tengah malam disertai bau busuk. Gubernur Maluku Murad Ismail mengumpat dan mengeluarkan caci maki di depan wartawan. Umpatan itu dikeluarkan lantaran ia tak terima dengan pemberitaan sejumlah media soal renovasi rumah menggunakan dana APBD. Ia tak terima dengan pemberitaan yang muncul soal penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD sebesar 5,1 miliar rupiah. Gara-gara tak ingin diceraikan, seorang pria di Medan, Sumatera Utara tega membunuh istrinya. Sadisnya, seusai membunuh, pria itu memasukkan jasad korban ke dalam bak mandi lalu kabur membawa sejumlah uang dan motor. Pelaku berhasil ditangkap aparat kepolisian di tempat persembunyiannya di Aceh. Model ternama Bella Hadid turut turun ke jalanan kota New York mengikuti aksi demonstrasi mendukung Palestina pada Sabtu 15 Mei 2021. Bersama dengan para demonstran, Bella Hadid terlihat mengibarkan bendera Palestina dan menyusuri jalanan Bay Ridge di Brooklyn. Namun, aksi supermodel itu mendapat kecaman dari Israel melalui akun Twitter yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Sepasang remaja digerebek orang tuanya karena diduga melakukan perbuatan mesum di sebuah pondok di Kota Padang. Atas perbuatannya, remaja berinisial YS 17 tahun ditangkap setelah dilaporkan oleh orang tua pacarnya ke polisi. Ia dilaporkan telah menodai pacarnya berinisial RS yang masih di bawah umur. CT, pelaku yang menganiaya perawat di RS Siloam hingga viral di media sosial, kini hanya dapat tertunduk lesu. Dengan wajah tertunduk, CT mengakui kesalahannya dan mengurai permintaan maaf. Hal yang sama dilakukan oleh istri JT yang sempat mencaci korban melalui unggahan di media sosial, kini menulis permohonan maaf lewat Instagram pribadinya. Mantan pilot Angkatan Udara Israel membagikan kisahnya memilih membelot dari Israel dan memutuskan mendukung Palestina. Ia membuat pengakuan bagaimana kejamnya komandan militer Israel hingga bertubi-tubi menyerang Palestina. Akibat pembelotan itu, sang tentara langsung diberhentikan dan dipecat dari Angkatan Udara Israel. Warga sekitar Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah dikejutkan dengan korban gigitan buaya. Seorang pria bernama Sunarji Haristasmuri digigit buaya pada Minggu 13 Desember pagi hingga pergelangan tangannya nyaris putus. Terorisme yang dilakukan oleh KKB Papua terus terjadi sepanjang Januari hingga April 2021. Selama itu tercatat KKB Papua sudah melakukan penyerangan sebanyak 16 kali dan telah menghilangkan 10 nyawa manusia. Tak hanya itu, KKB Papua juga merusak beberapa fasilitas. Seorang pria di Pontianak berniat menghabisi istri dan keluarganya lantaran hendak diceraikan. Pelaku berinisial A menyerang istri dan keluarganya menggunakan katana dan pisau hingga membuat istri dan mertuanya kini dalam kondisi kritis serta kakak ipar pelaku meninggal dunia di lokasi. Saat kejadian, warga sempat mendengar suara ribut namun tak ada yang berani mendekat. Perempuan berusia 24 tahun di Samarinda dituntut pria berusia 48 tahun yang tak lain mantan kekasihnya lantaran menolak lamarannya. Dia dituntut mantan kekasihnya uang 100 juta rupiah setelah menolak diajak menikah kemudian putus hubungan.
Tuntutan itu diminta sebagai uang ganti biaya selama pacaran. Kebakaran terjadi di Kompleks Bangunan Bersejarah Sampokong, Semarang, Jawa Tengah pada pagi tadi, Senin 17 Mei 2021. Kobaran api diketahui membuat tempat lilin yang berada di depan bangunan utama Sampokong ludes dilalap si jago merah. Asap hitam yang membumbung tinggi itu bahkan terlihat dari jarak ratusan meter. Kondisi itu menjadi sorotan pengguna jalan yang melintas di Jalan Taman Gedung Batu Raya. Polrestabes Surabaya telah menetapkan majikan yang memaksa seorang asisten rumah tangga memakan kotoran kucing sebagai tersangka. Namun majikan tersebut hingga kini belum datang ke kantor polisi untuk memenuhi undangan penyidik. Sementara itu korban saat ini masih menjalani pemulihan atas luka yang diderita. Video pengemudi yang menabrak polisi saat menertibkan parkir di Jalan Kampung Pisang, Ternate, Maluku Utara viral di media sosial. Sang pengemudi diketahui merupakan anggota DPRD Maluku Utara, fraksi Partai Gerindra. Ia diduga menjadi pelaku parkir liar saat adanya pengamanan.